Halo teman-teman, ketemu lagi nih di channel Belajar Arsitektur. Kali ini bersama saya, Murphy. Sebelum kita memulai video Belajar Arsitektur kita kali ini, mungkin untuk teman-teman yang belum subscribe channel Belajar Arsitektur, bisa mengklik tombol subscribe yang ada di pojok sebelah sini, agar teman-teman bisa selalu mendapatkan update informasi mengenai dunia arsitektur dan juga interior design yang sedang tren saat ini. Nah, di video belajar arsitektur kita kali ini, kita akan mengenal dan mempelajari tentang apa itu carport. Mungkin teman-teman sudah ada yang sering mendengar dengan istilah ini ya, atau mungkin ada teman-teman yang malah belum tahu apa itu carport. Kalau belum tahu, yuk sama-sama kita bahas di video kita kali ini. Carport, dari katanya sendiri, car dan port itu bisa diartikan kalau carport merupakan suatu tempat untuk meletakkan kendaraan atau mobil. Biasanya orang-orang menggunakan carport pada rumahnya karena lahan untuk rumahnya tersebut tidak cukup untuk dibangun garasi. Maka daripada kendaraannya itu kita letakkan di pinggir jalan dan mengganggu lingkungan sekitar, maka dibuatlah carport untuk meletakkan kendaraan tersebut. Biasanya karena carport ini berada di area depan site, maka tidak jarang kalau di bawah carport itu diletakkan septic tank. Nah, tujuan perletakan septic tank di area carport sendiri adalah untuk mempermudah proses maintenance dari septic tank itu sendiri, teman-teman. Jadi ketika septic tank tersebut harus dibersihkan, maka mobil septic tank atau mesin penyedotnya itu tidak perlu mengeluarkan pipa yang cukup panjang untuk mengakses septic tank tersebut, sehingga akan lebih memudahkan dan mengurangi risiko area dalam bangunan yang akan menjadi kotor karena dilewati oleh pipa penyedot septic tank. Untuk ukuran carport sendiri sebenarnya tidak ada ukuran yang cukup baku ya teman-teman. Jadi biasanya carport hanya akan menyesuaikan dari ukuran atau dimensi kendaraan yang dimiliki atau direncanakan akan dimiliki oleh owner dari bangunan. Hal ini bertujuan agar nantinya carport tersebut bisa mengakomodasi kendaraan yang akan diletakkan di carport tersebut. Jangan sampai carport tersebut misalnya kita asal-asalan menentukan ukurannya tanpa mempertimbangkan ukuran kendaraan yang akan diletakkan di carport tersebut, malah menyebabkan kendaraan tersebut tidak muat di carportnya, teman-teman. Jangan sampai karena carport yang kita desain itu tidak bisa mengakomodasi kendaraan yang akan diletakkan di carport, akhirnya menyebabkan bangunan tersebut menjadi memiliki kesan membres, tidak beraturan, dan juga terlihat kurang baik dari segi tampilan fasadnya. Selain itu, carport yang terlalu kecil juga akan mengganggu lingkungan sekitarnya karena nantinya kalau misalnya mobilnya keluar dan mengganggu pedestrian yang berada di depan bangunan, tentunya akan mengganggu orang-orang yang akan lewat di pedestrian tersebut. Untuk lokasi perletakan carport biasanya diletakkan di bagian luar bangunan ya teman-teman, sehingga dari kondisinya sendiri akan lebih terbuka. Biasanya untuk mengurangi risiko kendaraan yang akan terpapar sinar matahari dan curah hujan secara direct, carport bisa ditutupi dengan menggunakan kanopi yang material-materialnya sendiri bisa berupa solar flat, lalu juga ada galvalup, atau malah bisa menggunakan genteng jika memang konsep bangunannya secara keseluruhan memungkinkan untuk menggunakan material tersebut, teman-teman. Jika kita lihat dari fungsinya sendiri, carport dan garasi ini memiliki fungsi yang serupa ya teman-teman, yaitu untuk meletakkan kendaraan seperti mobil dan juga sepeda motor. Namun yang membedakan antara carport dan garasi tersebut adalah dari sifatnya teman-teman. Jadi kalau carport tadi lebih terbuka, sedangkan garasi lebih tertutup. Namun tak jarang ada juga beberapa rumah yang memiliki keduanya teman-teman. Jadi rumah tersebut memiliki garasi dan juga carport. Biasanya rumah yang sudah memiliki garasi dan juga tetap menggunakan carport itu kegunaannya ada macam-macam sih teman-teman. Jadi ada yang memang garasinya nggak muat karena si owner dari bangunan tersebut memiliki kendaraan atau mobil lebih dari satu sehingga garasinya tidak cukup untuk menampung mobilnya, jadi ditambah dengan carport. Ada juga yang menjadikan carport sebagai transisi ketika mobil akan masuk ke dalam garasi ataupun mobil akan keluar dari garasi. Jadi misalnya kalau dia masuk tapi mungkin akan keluar lagi sehingga mobil tersebut bisa diletakkan di carport terlebih dahulu.
Untuk carport sendiri memang ada yang ditutupi dengan naungan dan juga ada yang dibiarkan terbuka begitu saja, teman-teman. Biasanya, sepengetahuan saya, carport yang terbuka itu biasanya berada di perumahan. Jadi nanti biasanya perumahan-perumahan membiarkan carportnya itu didesain secara terbuka. Nah, nanti penghuni dari perumahan tersebut yang akan menambahkan carportnya. Maka tidak heran kalau misalnya teman-teman masuk ke dalam perumahan akan melihat carport dengan bentuk naungan atau atap yang berbeda-beda, teman-teman. Oke, kira-kira seperti itu pembahasan kita tentang carport di video kali ini. Carport sendiri memang pada dasarnya adalah tempat untuk meletakkan kendaraan dan juga di fungsi lainnya juga bisa diletakkan untuk sumur resapan, septic tank, dan juga beberapa fungsi utilitas lainnya. Nah, jika memang teman-teman masih bingung dengan tema tentang carport di video kali ini, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar yang ada di bawah, atau teman-teman bisa menghubungi tim rancang reka ruang yang kontaknya akan kita selipkan di kolom deskripsi seperti biasa. Ya, sekedar tanya jawab ataupun konsultasi tentang masalah carport ini, teman-teman. Oke, sekian video belajar arsitektur kita kali ini. Saya Murphy. Sampai jumpa di video belajar arsitektur kita selanjutnya. Bye-bye. Cheers. Ngantuk. Bukan. Hah?